Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Tangel, mahasiswa semester 6 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2167201005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kebijakan politik Indonesia terhadap terorisme atau perang di Timur Tengah. Menghidupkan kembali komitmen ke Timur Tengah. Politik luar negeri tidak bisa dipikirkan dan dijalankan sebagai kegiatan atau hoax alias sekedar pelengkap sebuah entitas yang namanya negara. Reformasi telah memberi amanat kepada penyelenggara negara untuk secara serius, berkesinambungan, memikirkan pencapaian tujuan negara berupa kemajuan, kesejahteraan umum, dan pencerdasan kehidupan bangsa. Penyelenggara negara juga harus memikirkan dan melaksanakan peran aktivitas bangsa dalam percaturan hubungan antar negara. Tanpa dukungan citra positif, tidak mudah bisa menjalankan peran internasional. Di lain pihak, citra positif harus dimulai dari penghormatan dari tetangga-tetangga dekat. Penghormatan negara-negara tetangga terdekat hanya akan diperoleh apabila Indonesia mampu menyelesaikan atau minimal membatasi persoalan domestik yang masih menjadi pekerjaan rumah. Problem eksternal Indonesia. Beberapa tahun ke depan pasti akan muncul persoalan teritorial sebagai konsekuensi program reklamasi pantai-pantai Singapura, mengingat reklamasi sama dengan perluas wilayah dan pasti diikuti dengan klaim perbatasan baru. Orientasi politik luar negeri Indonesia ke Timur Tengah masih berlanjut sampai saat terjadinya invasi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 1990. Indonesia menolak untuk mengutuk tindakan Irak menyerbu dan menduduki Kuwait. Meskipun demikian, ketika Arab Saudi mengirim utusan ke beberapa negara Islam non-Arab untuk meminta sukarelawan ke Perang Teluk, Indonesia menolak dengan alasan bahwa Indonesia tidak mempunyai tradisi mengirim sukarelawan ke luar negeri kecuali dalam kerangka pasukan penjaga perdamaian PBB. Ketidaktegasan orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru terhadap Timur Tengah ini tentu saja cukup menimbulkan pertanyaan. Hal ini mengingat hubungan baik yang sudah terbina pada masa pemerintahan sebelumnya. Sejarah menunjukkan bahwa pada awal berdirinya Indonesia banyak mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah. Mahasiswa Indonesia yang beberapa negara Arab yang membentuk panitia pembela kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan. Hubungan baik dengan Timur Tengah terlihat dari orientasi politik luar negeri Indonesia pada Desawarsa 1950-an yang tegas memihak negara-negara Arab Timur Tengah. Misalnya, Indonesia tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan tidak mengakui Israel dan juga mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Secara ekonomi, sesungguhnya beberapa negara Arab Timur Tengah sangat potensial untuk diajak kerjasama pembangunan maupun perdagangan. Demikian pembahasan singkat saya tentang kebijakan politik terhadap terorisme atau perang di Timur Tengah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.